Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Amir Farizal, ini 10, 15, 19. Kali ini saya akan mempresentasikan jenis bahan tambahan beton konkret adiktif dan admixtur, mata kuliah teori dan praktek pengujian bahan. Jenis-jenis bahan tambahan kimia admixtur. Mixture atau bahan tambahan ini didefinisikan dalam standar definition of terminology relating of concrete and concrete aggregates STM C125 1995 dan dalam segmen konkret terminologi ASI SP19 ada sebagai material selain air, agregat dan semen hidrolik yang dicampurkan dalam beton dan mortar ditambahkan sebelum atau selama pengadukan berlangsung. Bahan tambah digunakan untuk memodifikasi sifat dan karakteristik dari beton, misalnya untuk dapat dengan mudah dikerjakan, mempercepat pengerasan, menambah kuat tekan, menghematan, atau untuk tujuan lain seperti penghematan energi. Semisal itu STM C494 yaitu bahan tambah cairan kimia yang ditambahkan untuk pengendalian waktu pengerasan, memperlambat dan mempercepat, mereduksi kebutuhan air dan menambahkan kemudahan pengerjaan beton, meningkatkan nilai SAM dan sebagainya. Semisal itu biasanya digunakan dalam jumlah yang sedikit dan campuran beton. Tujuan penggunaan adalah untuk memperbaiki sifat-sifat tertentu dari campuran. Penggunaan admixtur harus mengikuti spesifikasi yang ditetapkan produsennya. Trial mix sebelum penggunaan sangat dianjurkan. Pertama, menurut standar STM C494 1995 254 dan pedoman beton 1989 SKBL 1453 1989, jenis bahan tambahan dibedakan menjadi tujuan tipe bahan tambah, yaitu tipe A, water reduction admixture. Water reduction admixture adalah bahan untuk tambahan mengurangi air pencampuran yang diperlukan untuk menghasilkan beton dengan konsistensi tertentu. Water reduction admixture digunakan antara lain untuk dan tidak mengurangi kadar semen dan nilai SAM untuk memproduksi beton dengan nilai perbandingan atau rasio faktor air semen yang rendah. Untuk contoh produknya dapat dilihat yaitu Plastin NS, Plastocrete 161W, Plastocrete 169, Scocrete 4100. Selanjutnya tipe B, Retarding admixture. Retarding admixture adalah bahan tambah yang untuk menghambat waktu pengikatan beton. Penggunaan untuk menunda waktu pengikatan beton setting time, misal karena kondisi cuaca yang panas, atau memperpanjang waktu untuk pemadatan untuk menghindari cold drying dan menghindari dampak penurunan saat beton segar dan saat pengacuran dilaksanakan. Bahan tambah dengan fungsi retarding digunakan dengan tujuan utama menunda waktu inisial dan final setting dari adukan beton segar dan mempertahankan workability beton pada cuaca panas. Penggunaan bahan tambah ini harus memperhatikan waktu penutupan permukaan beton, sealing and troweling. Tidak boleh terburu-buru karena proses inisial setting dan bleeding yang lebih lambat dari beton normal. Supaya memastikan proses bleeding sudah sepenuhnya selesai sebelum dilakukan penutupan permukaan beton, sealing and troweling. Efek dari penggunaan retarding admixture yang perlu diwaspadai antara lain beberapa retarding menunjukkan gelembung udara dalam beton. Beberapa retarding menyebabkan kehilangan SAM yang lebih cepat lalu menyebabkan waktu setting yang lebih lambat, tanpa besar risiko sudut pengeringan dan dampak yang lebih tinggi. Selanjutnya tipe C, accelerating admixture. Accelerating admixture adalah bahan tambah yang berfungsi untuk mempercepat pengikatan dan pengembangan kekuatan awal beton. Bahan ini digunakan untuk mengurangi lamanya waktu pengeringan hidrasi dan mempercepat pencapaian kekuatan beton. Bahan tambah dengan fungsi accelerating digunakan dengan tujuan utama mendapat kekuatan awal yang lebih tinggi pada beton yang dikerjakan yang bisa digunakan sebagai ekskavator. Bahan yang bisa digunakan untuk akselerator itu silisium, korida,
yang mungkin bertindak sebagai katalisator dalam prosedur hidrasi C3S dan C2S, atau berfungsi sebagai produksi sifat alkalinitas dan dari lautan sehingga mempercepat hidrasi silika. Berikutnya yaitu water reducing and retarding mixture. Water reducing and retarding mixture adalah bahan tambah untuk berfungsi ganda, yaitu mengurangi jumlah air pada peran yang dibutuhkan untuk menghasilkan beton dengan konsistensi tertentu yang pengikatan awal. Jenis bahan tambah yang berfungsi pada ganda yaitu untuk mengurangi jumlah air waduk yang diperlukan pada beton, tapi tidak memperoleh dikain dengan konsistensi tertentu yang sekaligus memperlambat proses pengikatan awal dan pengerasan beton. Dan dengan menambahkan bahan ini ke dalam beton, maka jumlah semen dapat dikurangi sebanding dengan jumlah air yang dikurangi. Bahan ini berbentuk cair sehingga dalam perencanaan jumlah air mengandung beton, maka berat unsur ini harus ditambahkan sebagai berat air total pada beton. Contohnya tipe E, water reducing and accelerating admixture. Water reducing and accelerating admixture adalah bahan tambah yang berfungsi ganda, yaitu mengurangi jumlah air di dapur yang diperlukan untuk menghasilkan beton dengan konsistensi tertentu dan menghambat pengikatan awal. Jenis bahan tambah yang berfungsi ganda yaitu untuk mengurangi jumlah air waduk yang diperlukan pada beton, tetapi memperoleh adukan dengan konsistensi tertentu sekaligus mempercepat proses pengikatan awal dan pengerasan beton. Bahan tambah dengan fungsi water reducing and retarding digunakan dengan tujuan utama untuk menambahkan kekuatan beton karakteristik jangka panjang. Selanjutnya bahan tambah mineral aditif. Jenis bahan tambah mineral aditif yang ditambahkan pada beton dimaksud untuk meningkatkan kinerja tekan beton yang lebih penyemanan, yang lebih bersifat penyemanan. Beton yang kekurangan butiran halus dalam kebalikan menjadi tidak kohesif dan mudah bleeding. Untuk mengatasi kondisi ini, biasanya ditambahkan bahan tambah aditif yang berbentuk butiran padat yang halus. Jenis bahan mineral aditif adalah pozolan. Adalah bahan yang mengandung senyawa silika dan aluminium, di mana bahan pozolan itu sendiri tidak mempunyai sifat seperti semen, tapi dengan bentuknya yang halus dan dengan adanya air, maka senyawa-senyawa tersebut akan bereaksi secara kimia dengan kalsium hidroksida, senyawa hasil reaksi antara semen dan air. Pada suhu kamar, membentuk senyawa kalsium aluminat hidrat mempunyai sifat seperti semen. Adapun jenis pozolan alami dan ada juga pozolan buatan. Selanjutnya fly ash, abu batu bara. Abu terbang fly ash ada dan abu dasar atau es yang merupakan limbah padat yang dihasilkan dari pembakaran batu bara yang pada pembangkitan tenaga listrik. Limbah padat ini terdapat dalam jumlah yang cukup besar. Jumlah tersebut besar sehingga memerlukan pengelolaan agar tidak menimbulkan masalah lingkungan. Salah satu penanganan lingkungan yang dapat diterapkan adalah memanfaatkan limbah tersebut untuk kebutuhan bahan bangunan. Selanjutnya slag adalah bahan non-metalik hasil samping dari pabrik pemurnian besi dalam tanur yang mengandung campuran antara kalsium silikat dan kalsium aluminium silikat dan beberapa pemotor. Air entrainin. Bahan tambah ini membentuk gelembung-gelembung udara berdiameter 1 mm atau lebih kecil di dalam beton atau mortar selama pencampuran, dengan maksud mempermudah pekerjaan beton pada saat pengecekan dan menambah ketahanan awal beton. Beton tanpa selam. Beton tanpa selam didefinisikan sebagai beton mempunyai selam sebesar 1 inch 25,4 mm atau kurang. Sesaat setelah pencampuran, pemilihan bahan tambah ini digantung pada sifat-sifat beton yang diinginkan terjadi, seperti sifat plastis, waktu pengikat dan pencapaian kekuatan, efek beku cair, kekuatan dan harga dari beton tersebut. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.